Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raud Lurida pemirsa, tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, no viral, no justice. Ini ungkapan yang saat ini sering sekali kita temui. Dan tentunya ini ramai entah di media sosial ataupun di lingkungan sekitar. Namun, apakah benar hanya kasus-kasus yang viral yang mendapatkan perhatian serta keadilan di pengadilan? Pertanyaan ini tentunya mengajak kita untuk merenung lebih dalam lagi tentang esensi penegakan hukum yang sesungguhnya, serta membedah suara dalam hukum Indonesia. Berkaitan dengan tema hari ini, pemirsa, saat ini sudah hadir bersama kita narasumber melalui ruang virtual Zoom, Bapak Wahyudi SHMH CML yang merupakan akademisi hukum Uniba. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Rida, rahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Sebelumnya kami mengucapkan karena Bapak sudah meluangkan waktunya tentunya di siang hari ini. Dan kita akan membahas nih Pak, sebuah tema yang masih ramai juga berkenaan dengan no viral, no justice, membedah suara dalam hukum Indonesia. Wah tentunya ya Pak, saat ini di media sosial kan banyak sekali berita-berita mengenai kasus tindak kejahatan ataupun penganiayaan yang memang ternyata gitu ya ini lama diusut oleh penegak hukum dan ketika viral ini akhirnya cepat diusut. Nah makanya ini kan juga ramai di netizen kita, strata hukum di Indonesia tuh viral dulu baru bisa diusut gitu ya. Nah mumpung nih ya ini kita hari ini sedang berbincang pemirsa bersama akademisi hukum juga. Dengan banyaknya fenomena kasus viral yang baru diusut nih Pak, tanggapan Bapak seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Rida. Ini kali ketiga ya saya di Sultan TV sepertinya. Dan cukup menarik ya tema yang diangkat begitu kira-kira. Sebetulnya sih ini memang kemajuan teknologi ya, kemajuan teknologi yang cukup baik begitu kan, digunakan juga dengan baik sehingga muncullah istilah no viral no justice ini dan ramai sekali ya, artinya banyak diperbincangkan bahwa kalau tidak ramai ya tidak diproses begitu kan. Betul. Tapi tentunya hal ini juga kan kita bisa menelisik dari sisi etis begitu kan, atau dari sisi sensasi begitu, atau juga dari sisi penegakan hukum. Nah, mungkin hari ini kan penegakan hukum yang kita sampaikan. Ya sebetulnya kalau kita bicara banyak juga sih kasus-kasus yang tidak viral juga ya ditegakkan sebetulnya, diproses secara hukum, kemudian dihukum secara adil begitu ya, sesuai dengan perbuatannya. Tapi memang mungkin karena tadi kemajuan teknologi yang kemudian dipakai dengan cara-cara yang lain begitu kan, sehingga muncullah istilah itu. Dan ini juga sebetulnya menjadi acuan dan kritik bagi aparat penegak hukum ataupun juga bagian kami juga sebagai praktisi begitu kan, bahwa memang kita harus menegakkan hukum ini secara baik dan benar. Kira-kira sebagai pembuka itu dulu lah Mbak Rida gitu ya. Baik, jadi memang kalau kita lihat ya Pak ya, akhirnya juga kan ini ada spekulasi lain juga yang timbul yang disampaikan oleh penegak hukum bahwa nyatanya gitu, enggak yang hanya viral aja baru diusut gitu. Tapi kan ini lagi dan lagi ya Pak, netizen juga mungkin merasa dengan beberapa penegakan hukum yang dinilai lamban gitu kan, akhirnya statement no viral no justice nih ramai lagi. Tapi Pak, ini bicara tentang adanya media sosial ya, dan ini juga berkenaan dengan berita-berita yang akhirnya viral. Sebenarnya, ini apakah negatif atau positif nih Pak kira-kira? Ya tadi itu tergantung kita memakai, kan tadi dari sisi penegakan hukumnya mungkin oke lah begitu kan, aparat penegak hukum kemudian dipantau secara luas, secara umum oleh berbagai lapisan masyarakat melalui tadi media sosial, platform-platform digital yang muncul saat ini kan begitu ramai dan memang dipakai oleh semua orang begitu, termasuk saya sendiri pun saya memakai begitu kan.
media sosial yang kemudian tapi ada juga yang mungkin sensasi begitu kan, sensasi kasusnya sebenarnya misalkan kasus biasa begitu kan, artinya tidak terlalu menyangkut dengan hal-hal yang lumayan apa namanya harus di blow up begitu kan. Nah, itu banyak juga sepertinya begitu ya. Sehingga juga ada yang terlihat terkesan hanya menuai sensasi begitu kan. Tidak untuk penegakan hukumnya, tetapi untuk hanya di show up begitu kan. Banyak juga sih sebetulnya, dan ini juga berujung pada hal-hal yang kedepannya mungkin bisa berbahaya juga ya. Ada yang tidak terima, mungkin yang melakukannya misalkan bisa dilaporkan undang-undang ITE begitu. Artinya kita sebagai insan hukum atau sebagai masyarakat umum, saya juga menghimbau begitu kan, bijaklah dalam memakai media sosial begitu kan. Mana yang sekiranya kita pilih yang harus memang di apa namanya di show begitu kan, di apa namanya tuh di-upload begitu kan, sehingga halayak ramai tahu begitu. Atau kemungkinan besar memang ada hal-hal yang lain yang tadi saya sampaikan dalam penegakan hukum, mungkin memang belum ada proses yang lebih lanjut. Dan itu pun mungkin ada alasan-alasan tertentu bagi aparat penegak hukum. Tetapi di luar daripada itu, ya media sosial ini juga menjadi satu media untuk mengimbangi bagaimana proses penegakan hukum, begitu kan, berjalan dengan baik, begitu. Tergantung kita melihat sisi positif dan negatif. Baik. Seperti itu Mbak Rina. Jadi memang kalau kita lihat juga dalam globalisasi ya Pak, dengan adanya media sosial, kemudian juga kemajuan internet, memang kita tidak bisa melihat hanya dari satu sisi saja, dan kita benar-benar harus bijak gitu ya sebagai manusia dalam menggunakan adanya teknologi tersebut. Nah, namun Pak, ini kan ketika ada satu kasus viral, kemudian akhirnya dari penegak hukum langsung buru-buru tuh kan ya menyelesaikan persoalan tersebut. Apakah Pak, ini dengan keviralan itu justru mencederai bagaimana harusnya hukum itu diproses? Oke, kalau saya memandang justru begini, oke lah, ada benarnya begitu kan, no viral no justice tuh ada benarnya, sedikit ada benarnya begitu kan. Tapi juga saya justru melihat bahwa beban penegak hukum juga ya, terutama di sini mungkin kepolisian dan kejaksaan begitu ya, bebannya juga terlalu tinggi, terlalu banyak begitu kan. Kalau kita misalkan menghitung berapa ribu polsek nih di Indonesia gitu kan, lalu kemudian berapa ratus polres, berapa puluh polda begitu kan, mungkin juga tidak apa ya, tidak tercover begitu kan dengan keterbatasan personil begitu kan, dengan kemudian jauhnya misalkan perkara itu dan lain sebagainya begitu. Saya pikir ada benarnya, ada juga tidaknya begitu kan. Kita juga harus memaklumi bahwa aparat penegak hukum ini terbatas begitu ya. Jadi pengalaman saya sebagai praktisi atau sebagai lawyer, ada beberapa polsek yang personil reskrimnya itu hanya sedikit, tapi laporannya banyak begitu kan, sehingga tidak apa ya namanya, tidak cepat begitu. Harapan kita kan, harapan masyarakat ini kan biasanya ketika lapor kemudian cepat diproses begitu kan, cepat diperiksa, cepat dipanggil para pihak, kemudian muncul SPDP dan lain sebagainya, sehingga cepat dilimpahkan, cepat rampung P21 begitu ya istilahnya di kejaksaan tahap 2. Cepat disidangkan kemudian cepat divonis. Harapannya sih seperti itu. Tetapi dengan kondisi saat ini masyarakat kita sudah semakin banyak, kejahatannya semakin kompleks, sehingga tadi kita juga harus memahami dan memaklumi bagaimana beban para penegak hukum kemudian menyelesaikan satu persatu perkara. Adapun tadi, gitu kan, ada kesimpulan no viral no justice dengan kasus-kasus mungkin yang besar begitu kan, yang kemudian atensi publiknya begitu tinggi, sehingga mungkin segera diproses, bisa jadi juga. Tetapi kan itu juga kita harus berikan apresiasi bahwa apa yang diviralkan gitu kan, apa yang diupload di media sosial yang kemudian beredar di seluruh Indonesia segera diselesaikan. Banyak ya contoh kasus-kasus yang mungkin tadi yang bisa dapat disimpulkan
no viral no justice. Tetapi banyak juga yang tidak viral, justice juga akhirnya begitu kan. Seperti itu. Jadi kita harus memandang lagi, melihat lagi dari berbagai sisi. Begitu Baik. Mbak Rida. Baik, nah kemudian nih Pak ya, di tengah masyarakat yang seringkali menuntut tanpa juga melihat mungkin dan memahami bagaimana kondisi dalam penegakan hukumnya nih Pak ya, kiranya sikap Baik. yang harus diambil oleh para penegak hukum nih Pak ya, untuk menanggapi kasus-kasus yang ada nih seperti apa, terlebih ini kasus yang viral gitu. Dan ini juga kan sebagai langkah untuk mengedukasi masyarakat, kiranya selaku praktisi hukum seperti apa nih Pak? Baik, kembali lagi kepada apa namanya protap, hukum acara, kemudian dalam kepolisian itu ada perkap. Artinya seluruh petunjuk itu dilaksanakan dengan baik, begitu ya. Ketika mungkin ada laporan, ya biasanya ya yang pertama laporan ya yang diselesaikan begitu kan. Adapun ada tahap-tahap tertentu adanya kesulitan. Tadi itu saya berbicara lagi adalah pengalaman sepanjang pengalaman yang saya miliki begitu ya sebagai praktisi. Jadi memang ada kalanya penyidik itu kesulitan dalam pertama misalkan mengambil alat bukti begitu ya. Lalu kemudian kesulitan dalam memanggil para saksi begitu. Sehingga tadi itu mungkin laporan yang saat itu eh, hari Selasa saya contohkan, misalkan hari Selasa tanggal 10 Mei begitu ya. Harusnya misalkan di bulan Mei, April, Mei, Juni, Juli gitu ya. Juni, Juli udah tahap 2 misalkan, 60 hari. Sudah tahap 2. Tapi pada kenyataannya misalkan itu masih lidik aja begitu kan, masih belum ditemukan unsur pidananya, belum begitu kuat kan. Ada istilah dalam kita ini ada tebal ada tipis begitu, dipertebal, harus misalkan dipanggil lagi para pihak, sedangkan dalam lidik kan para pihak juga tidak bisa dipaksakan terlebih dahulu begitu kan untuk dipanggil seperti apa. Artinya eh, para APH itu memang idealnya adalah menginformasikan apa yang telah dilakukan seperti itu. Karena ada produknya, ada SP2HP begitu kan. Itu dikirimkan standarnya misalkan berapa hari, dikirimkan ke pelapor sehingga tadi itu tidak ada lagi no viral no justice begitu. Adapun misalkan hal-hal lain yang terkendala terkait saksi barang bukti kan itu bisa dikoordinasikan dengan pelapor ya. Kemudian dibantu untuk menghadirkan begitu kan. Dibantu untuk mengadakan misalkan kalau BB gitu ya barang bukti begitu. Sehingga tadi tidak ada lagi kesimpulan netizen gitu kan bahwa no viral no justice. Artinya semua diproses dengan baik dan secara berurutan. Gitu. Adapun mungkin yang sudah lengkap ya beda cerita itu. Kan kasus itu ada beberapa kasus ya, ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang sedang. Gitu. Nah makanya sehingga ada beberapa perkara-perkara yang agak sulit, yang membutuhkan personilnya banyak. Kalau laporannya di Polsek biasanya digeser ke Polres. Kalau Polres mungkin dirasa juga butuh bantuan Polda, biasanya juga digeser ke Polda, begitu kan? Atau misalkan nilai-nilai dalam kasus tipu gelap misalkan kan, ada standarisasinya seperti KPK kan 1 miliar ke atas misalkan ya. Polda juga di seluruh jajaran Polda di seluruh Indonesia begitu sama saja begitu kan. Artinya ada nilai-nilai tertentu yang mereka proses begitu. Kalau dirasa nilainya memang tidak terlalu berat, kasusnya tidak terlalu rumit ya mungkin dari Polda digeser ke Polres. Begitu kira-kira. Nah, berkenaan dengan proses artinya hukum komunikasi nih, Pak, secara intens antara pelapor. Jadi memang tadi komunikasi dan juga kita harus menunggu ya bagaimana proses penegakan hukum yang ada. Tapi bicara tentang proses penegakan hukum, Pak, ini kan ada estimasi waktu. Nah, terkadang gini ya, ini yang akhirnya di blow up, saya sudah lapor sekian bulan tidak ada proses. Sebenarnya ada tidak sih Pak batas waktu yang memang ini berkenaan dengan proses penegakan hukum di Indonesia? Batas maksimal. Kalau batas waktu pelaporan sih sebetulnya sumir ya tadi. Sumir itu maksudnya kurang begitu jelas sampai kapan dan di mana. Tapi kalau batas penahanan ada, misalkan begini, kita lapor, kemudian ada tersangka, yaitu dibatasi waktu pasti, ya. Kemudian di kepolisian berapa hari. Ya kalau tindak pidananya tidak diancam di bawah 7 tahun, biasanya 20 hari dapat diperpanjang oleh
penuntut umum 40 hari. 60 hari itu harus tahap 2 harus dilimpahkan ke kejaksaan, begitu kan? Nah, itu kalau tidak terpenuhi unsur kejahatannya atau tidak terbukti, maka dikeluarkan demi hukum. Tapi ada beberapa kejahatan yang diatur dalam KUHP, kita berbicara umum dulu. Dalam KUHP itu, kalau yang dituntut atau yang diancam hukumannya lebih dari 7 tahun penjara, ya, maka itu dapat diperpanjang juga, begitu. Tapi ada kepastian hukum, karena kan hukum itu ada 3 tadi itu kan, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, itulah kepastian hukumnya kita ambil, gitu. Tapi kalau laporan, kemudian tersangkanya belum tertangkap, ya laporannya kan tetap jalan, begitu. Tidak ada batas waktu, misalkan begitu ya. Tapi juga ada kejelasan. Kalau misalkan tidak tertangkap, DPO ya di DPO kan, berarti tetap dicari misalkan. Tapi kan kita juga tidak bisa memonitoring pencariannya sampai di mana dan sampai kapan, seperti itu. Atau kalau misalkan diduga pelakunya belum ada gitu kan, setiap yang diperiksa ternyata dia punya alibi tersendiri bahwa pada saat waktu kejadian dia tidak ada di situ, sehingga polisi juga menjadi kesulitan, begitu kan? Iya. Nah, itu juga bisa jadi. Secara umum, kalau waktu pelaporan, waktu proses pelaporan itu tidak diatur secara secara jelas. Tapi kalau waktu penahanan diatur secara jelas. Begitu, Mbak. Baik, jadi ini juga bisa menjadi edukasi ya Pak bagi pemirsa Setia Sultan TV. Baik. Dan tentunya untuk seluruh masyarakat. Karena kan suka ada aja gitu ya persepsi yang berkaitan dengan ini kenapa lama sekali gitu kan ya. Akhirnya berpikir bahwa tidak diurus. Padahal mungkin ada banyak state yang harus dilalui seperti itu oleh penegak hukum untuk dapat menyimpulkan dan juga menangkap seperti itu. Nah, kemudian nih Pak, kita tahu bahwa ada banyak sekali tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di Indonesia. Berbarengan nih Pak ya, dengan kemajuan teknologi yang ada. Sebenarnya, harusnya nih hukum di Indonesia beradaptasi dengan fenomena media sosial dan teknologi ini seperti apa sih Pak baiknya? Ya, baiknya berkenaan dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat, ya, begitu bagus ya. Ya, memang menyesuaikan. Tapi kan kita juga perlu tahu bahwa di Polda itu, di tingkatan Polda itu ada namanya unit cyber, begitu. Nah, dia hanya mengurusi terkait masalah-masalah teknologi, begitu kan? Sehingga sudah ada sebetulnya, sudah disesuaikan dengan baik, sudah ditampung, begitu, sudah ditampung, kemudian sudah ada wadahnya, begitu kan? Sehingga apa namanya tadi kalau istilahnya ini disesuaikan lah dengan kondisi saat ini, sudah ada unitnya, begitu, unit cyber. Nah, kemudian tinggal tadi aja komunikasinya, sebetulnya komunikasinya yang baik antara pelapor dengan aparat penegak hukum. Begitupun penegak hukum juga sama, proaktif dalam menginformasikan apa yang dilaporkan, begitu. Ada tadi tuh yang saya sampaikan, ada SP2HP. Itu adalah cara komunikasi by formal yang diatur oleh KUHP, ya, atau secara umum yang diatur oleh undang-undang lah, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu produk-produk itulah yang nanti dikeluarkan, sehingga tidak ada lagi protes, wah ini perkara saya sampai di mana nih, tidak jelas nih, gitu kan. Sampai kapan saya mesti menunggu, gitu. Sedangkan kami butuh keadilan. Kira-kira kan seperti itu ngeluhnya, gitu kan, pelapor-pelapor itu. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Tidak terasa, sudah hampir 20 menit Pak. Kita berbincang mengenai tema No Viral No Justice ini. Dan ada banyak sekali ilmu-ilmu yang didapat dan tentunya juga bisa bermanfaat untuk pemirsa Setia Sultan TV. Namun, Alhamdulillah Bapak. Namun sebelum menutup perjumpaan kita siang hari ini, boleh Pak diberikan closing statement kepada pemirsa Setia Sultan TV tentang tema kita hari ini, No Viral No Justice, membedah suara dalam hukum Indonesia. Silakan Pak. Baik. Closing statement bahwa no viral no justice itu memang tidak selalu benar, tetapi juga tidak selalu salah. Mari kita terus kampanyekan sebuah kebenaran, begitu kan? Dan ini merupakan autokritik terhadap aparat penegak hukum, bukan menyalahkan penegak hukum, tetapi untuk penegak hukum menjadi lebih baik, menjadi lebih responsif, ya kan?
dan sesuai dengan motonya Polri presisi. Sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat dalam pelaporan pidana kemudian bisa diproses dengan baik dan benar. Dan ujungnya adalah kemanfaatan, keadilan, dan kemudian itu bisa tercapai dengan baik begitu. Sehingga kepastian hukumnya yang terakhir kita bisa ambil begitu. Sehingga istilah no viral no justice itu adalah sebuah fenomena saja. Bukan merupakan satu istilah yang benar-benar terjadi dalam hukum Indonesia. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak atas closing statement-nya. Dan ini juga pemirsa ya menjadi imbauan untuk kita semua tentang hal-hal yang memang berkaitan dengan media sosial. Ada baiknya kita untuk tidak hanya melihat dalam satu sisi saja, tapi tentunya kita juga perlu bijak mencari sumber-sumber yang lainnya dan agar ini juga menjadi informasi yang valid, bukan hoax seperti itu. Dan ini juga kita pasti mempunyai harapan bahwa penegakan hukum di Indonesia akan berjalan dengan lebih baik lagi. Terima kasih, Bapak. Siap, sama-sama Mbak. Terima kasih kembali. Sehat dan sukses selalu. Kita tutup, Bapak, perjumpaan kita siang hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Pak Wahyudi SH.MH CML yang merupakan akademisi hukum Uniba, membahas mengenai fenomena no viral no justice. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lorida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.